Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna naumakum subata terus wa ja'alna al-laila libasa. Kok kalau setornya sedikit-sedikit berarti tiap hari sebelum ngaji setor hafalan ya, mampu nggak? Tambah satu ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah yawma yanzuru al-mar'u ma
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Lanjutkan hafalkan an-nasihat. Yang sudah hafalnya buat sholat sunnah biar hafal terus ya, baik duha maupun tahajud. Jadikan 2 rakaat ya, 1 surat jadikan 2 rakaat minimal ya. Bagus. Hari Kamis habis asar nanti yang Didi gilir ya. Hari Kamis habis asar. Kamis ini Eko ikut Ang Didi habis asar ya. Pulang sekitar antara jam 9 atau intinya ba'da Isya. Ang Didi mau kenalkan dengan firqah Jamaah Tabligh yang ada di Indramayu markasnya. Ang Didi juga belum pernah ke sana, tapi silaturahim. Hah? Apa? Nanti naik motor aja gonceng ikut Ang Didi. Sudah di Sherlock. Nanti bergantian ya, biar kalian juga ada namanya khidmat. Khidmat itu ya memang sanad keilmuannya kita ada, diantaranya ada yang ke situ. Bagaimanapun kita mesti sedikit berpartisipasi seperti itu, baik hadir dalam musyawarahnya ya, minimal kita mendukung dengan program-program dakwah ala Rasulullah. Seperti itu yang diamalkan oleh Jamaah Tabligh ya. Di NU-nya juga kalian amalkan tahlilnya. Kalau di NU kalian yakinlah sudah diamalkan tahlilnya ya, marhabananya diamalkan, yasinan diamalkan. Muhammadiyahnya ya, Muhammadiyah juga saudara kita, ada sanad keilmuan yang sama ya. Intinya kalau gabung dengan mereka, ikut mereka ya, program mereka. Tafsir kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat berapa? Hari Kamis berarti malam Jumat, luangkan waktunya, jangan dagang melulu. Luangkan, kosongkan waktunya. Nanti bisa digilir ya, bisa nanti Hadi juga, nanti yang ikut Ang Didi bisa juga nanti Arul, Kabir dan lain sebagainya ya, yang istiqomah, pokoknya yang aktif, yang istiqomah, biar tahu ikhtilaf atau macam-macam firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang, yang jangan sampai kita seakan-akan berbeda. Seperti itu. Mana? Khatamallah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau anisanya sampai ayat mana? Sudah, lanjutkan ini. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah, Allah menutup, ala qulubihim, terhadap qalbun mereka, terhadap hati-hati mereka. Kalau di sini terjemahannya hati ya, meskipun ada sebagian yang menerjemahkan qalbun itu jantung ya, tapi kalau di sini maksud ayat di sini adalah hati ya. Allah menutup hati mereka. Hati itu apa? Hati itu, iya betul. Hati itu renungan terdalam ya. Renungan terdalam itu sanubari yang terletaknya ada dalam hati. Kalau kita sudah bingung untuk memilih dan memilah mana di antara sesuatu yang paling baik, di antara yang terbaik,
ya. Karena saking banyaknya sesuatu yang baik, maka nanti pikiran kita akan tersambungkan oleh sanubari hati kita, ya. Atau juga konteksnya seperti ini. Kalau kita sedang bingung mana yang akan kita langkah, ya, dari jalan yang akan kita tempuh dalam kehidupan ini, kan ya, bingung kita mau kemana, bingung kita akan memilih apa, maka setelah kita pikir-pikir matang dengan pikiran kita, maka turunkan ke dalam hati, ke dalam sanubari, ya, sehingga nanti akan mendapatkan mana yang terbaik. Maka pentingnya pikiran, hati, ya. Allah itu menutup hati mereka. Yang ditutup itu bukan pikiran mereka. Orang-orang kufur itu mereka menyadari secara logika kalau ini benar. Kalau yang mereka lakukan zina, ya, yang mereka lakukan mencuri, yang mereka lakukan maksiat, yang mereka lakukan tidak beriman pada Allah, mereka tahu dan ngerti. Maka di sini Allah menerangkan mereka tidak menutup akal pikiran mereka. Allah tidak menutup akal pikiran mereka. Tapi yang Allah tutup tuh hati. Orang-orang kufur tuh demikian. Makanya di ayat yang pertama, kalau ada macam orang yang seperti ini, orang yang sudah diberikan peringatan tapi nggak mau beriman, atau orang-orang yang menghalang-halangi kebaikan, maka kata Allah orang yang demikian itu bukan berarti otaknya itu nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, tapi hatinya yang ditutup oleh Allah. Ya. Kenapa ditutup oleh Allah? Karena sebab kezaliman mereka. Apa kezaliman mereka? Di antaranya mereka tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima kebenaran, atau bahkan menghalang-halangi kebenaran. Maka Allah tutup pintu hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim, ya, wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengaran mereka. Yang ditutup itu bukan telinganya, ya, makanya nggak menggunakan kata uzun, tapi sifat mendengar yang baik itu ditutup oleh Allah. Jadi sifat mendengarnya yang ditutup oleh Allah. Wa ala absarihim, dan penglihatan. Sekali lagi, bukan matanya yang ditutup, tapi sifat melihat kebaikannya itu ditutup. Ghisyawah, tertutup rapat. Terhalangi pintu hidayah terhadap orang-orang yang demikian. Dan akhirnya apa? Walahum azabun adzim. Bagi mereka azab yang besar. Bagi mereka azab yang pedih. Untuk siapa ini? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Siapa orang yang kufur? Sebagaimana pernah dijelaskan, di antaranya para alim ulama menjelaskan, pertama orang yang kufur adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran meskipun sudah dijelaskan kalau ini kebenaran. Itu juga termasuk kategori kufur. Kedua, orang yang menghalang-halangi meluasnya kebenaran. Ini juga masuk kategori kufur. Ketiga, orang yang jelas keluar dari agama Islam, memproklamirkan diri nggak mau masuk agama Islam. Maka nanti dia akan menjadi fa'il atau subjeknya, sehingga disebut kafir. Adapun yang lainnya masih kufur,
masih kelakuannya yang kufur. Tapi kalau sudah total memproklamirkan diri, dia jadi fa'il atau subjek sehingga menggunakan kata kafir. Ya. Ada pertanyaan? Tafsirnya nyampe sini ya. Terjemahnya nyampe sini, kalau ngajinya nyampe surat An-Nisa. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, yang belum setor An-Naba, setor. Biar sini, yang lain silakan cari pertanyaan dulu, setor. Oke, Nek. Siapa lebarang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. Banyak banget ya. 5 orang. Tsumma kalla saya. Lamun. Terus kalla law ta'lamuna. Ya. Ya. Allah. Pertanyaan? Masih ada 7 menit lagi. Masuk waktu Aisyah. Kalau yang memproklamirkan kan kafir. Nah itu kalau yang memusuhi Itu jelek-jelekin tuh. Itu kafir. Kafir. Ya. Kafir itu memang ada kafir zimmi, ada namanya kafir. Ya. Kalau kafir zimmi, mereka itu orang yang tidak mau masuk Islam. Mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Tapi mereka itu tidak memerangi orang Islam. Mereka tunduk dengan peraturan dan pemerintahan Islam. Maka kafir yang seperti ini wajib dilindungi oleh orang-orang Islam. Maka nanti kalau kita hidup di zamannya Imam Mahdi, kemungkinan ada kafir zimmi, ya. Tapi itu kemungkinannya sedikit sekali, ya. Karena kemungkinan besarnya orang-orang itu menerima kebenaran Islam seluruh dunia, ya. Zaman khalifah, kita flashback ke belakang, ya. Zaman khalifah itu ada kafir yang dilindungi. Nah, mereka itu menerima, bukan menerima agamanya, ya, tapi menerima peraturan dan pemerintah Islam. Itu kafir zimmi, kafir yang dilindungi, ya. Tapi kalau kafir yang tidak dilindungi dan tidak menggunakan kata zimmi, diantaranya kafir, misalnya kafir yang melawan, ya, artinya yang memusuhi, memerangi kita, ya. Kalau dalam Al-Quran itu fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kita, baru kita memerangi. Jadi prinsip perangnya agama Islam itu enggak sembarangan, ya. Agama Islam itu benar-benar beradab dalam perang. Ya, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan kalau anak kecil enggak boleh kita perangi. Orang tua enggak boleh kita perangi. Ya. Perempuan, ya, nggak boleh kita perangi kecuali perempuan yang memerangi, ya, kalau seandainya ada dari golongan musuh, ya.
Kemudian kalau mereka nggak memerangi kita, kita jangan memerangi mereka. Ya. Termasuk juga kafir yang demikian. Kalau mereka nggak memerangi, ya sudah kita nggak perangi. Ya. Tapi kalau mereka memerangi, maka kita perangi. Ya. Allah alam bisawab. Cuma ada 2 kategori ya. Kafir, dzimmi dan kafir. Ya. Laqab. Ya, laqab itu sebutan. Sebutan kafir itu ada 2. Kafir dan kafir dzimmi. Adapun sifatnya sebenarnya ada 3. Pertama, kafir dzimmi yang mau tunduk dengan aturan Islam. Ya. Kedua, kafir yang tengah-tengah diem baik, gak mau tunduk dan juga tidak memerangi. Maka yang seperti ini wajib didakwai, jangan diperangi. Wajib didakwai. Ya. Yang ketiga, kalau memerangi kita, maka ini yang wajib kita perangi. Ya, karena mereka memerangi kita. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Karena kalau mereka memerangi kita, kita pun mesti memerangi mereka sebagai pembelaan, ya. Dan diantaranya untuk menegakkan agama Islam. Kenapa demikian? Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itu balasan bagi orang-orang yang kafir. Ada lagi? Kalau ada orang tua yang itu yang menyemai anaknya sendiri sama anak tetangganya gitu. Ya, curhat ya. Ganggu ke saya. Terus si anak tetangganya itu tadinya tuh temenan sama yang di banding-banding ini. Gara-gara ibu yang banding-bandingin tuh jadi gak senang gitu. Padahal si anak ini gak salah apa-apa kan yang si ibunya juga niatnya cuma kasih contoh aja gitu. Tapi si anaknya tuh jadi gak senang. Perhatikan ya. Ini juga penting sebenarnya untuk orang tua ya. Sebenarnya ini bukan untuk kalian ya, untuk orang tua. Kadang-kadang orang tua itu menuntut anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kadang-kadang juga mereka lupa. Sebagai orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antaranya ya, di antara mendidik anak itu kita harus memperhatikan sifat dan karakter anak tersebut. Karena Allah karuniakan kepada setiap anak atau kepada setiap manusia ini mempunyai watak yang berbeda-beda. Watak itu pembawaan diri. Ada yang pembawaan dirinya kalem seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang pembawaan dirinya tegas, cepat, bergerak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat tuh Umar, tergep, tegas. Begitupun sebaliknya, Rasulullah nggak pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab masalah sifat, lihat itu Abu Bakar, pembawaannya kalem, bijak, ya, mateng dalam berpikir, ya, sebelum bertindak berpikir dulu, ya, nggak pernah begitu. Ya. Bahkan suatu ketika ada sahabat ya yang menanyakan perihal tentang sholat witir. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau sholat witirnya kapan? Kata Abu Bakar, saya sholat witirnya setelah sholat Isya. Kemudian bertanya ke Umar bin Khattab, wahai Umar, engkau sholat witirnya kapan? Saya sholat witirnya setelah sholat tahajud tengah malam. Ya. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, seorang sahabat yang menandakan sifat kehati-hatian, khawatir malam tidak bangun. Sedangkan Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang menandakan mempunyai sifat yang tegas dan pendirian yang kuat. Jadi nggak mengatakan ini yang terbaik, nggak mengatakan ini yang terbaik. Maka sebagai orang tua, masalah sifat
Ini nggak boleh dibanding-bandingkan. Ya. Baik itu kepada kakaknya, baik itu kepada tetangganya, itu nggak boleh masalah sifat atau masalah watak karakter pembawaan anak itu. Kalau anak itu memang pembawaannya tergep dan tegas, yang penting tegasnya itu benar, ya, tegasnya diarahkan dengan jalan yang benar. Jangan lantas kemudian membandingkan, kamu mah ngomongnya kenceng-kenceng ini gini. Yang penting ngomongnya benar, kenceng juga. Jangan membandingkan anak tetangga, tuh dia tuh anak tetangga ngomongnya kalem, enak didengar. Enggak, itu sifat, enggak boleh dibanding-bandingkan. Itu akan mendatangkan mudarat kepada anak. Yang penting anak itu ngomongnya keras tapi ngomongnya benar. Seperti itu, ya. Kita boleh membandingkan dalam masalah yang bukan sifat. Kalau dalam agama namanya ghibtoh. Ghibtoh itu kita boleh lihat kepada saudara kita yang mempunyai amalan akhirat yang lebih tinggi daripada kita. Contohnya, tuh lihat Ang Didi. Misal, Ang Didi tahajudnya jalan. Masa kamu kalah sama Ang Didi? Ya, ini bukan karakter, bukan watak. Ini ghibtoh. Saling berlomba dalam kebaikan, ini nggak apa-apa. Ya. Usahakan ya kamu bisa seperti itu, tapi tentunya dengan jalan yang baik, ya. Itu kalau ghibtoh, kalau dalam masalah akhirat namanya ghibtoh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam masalah dunia nggak boleh kita membandingkan, tuh lihat tuh anak tetangga punya mobil, itu nggak boleh. Karena dalam nasihat Rasulullah dalam masalah dunia, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau dalam masalah dunia nggak boleh kita lihat ke atas, nggak boleh membanding-bandingkan ke atas, tapi lihat yang paling rendah di antara kita. Hari ini kita alhamdulillah masih punya motor, maka kemudian jangan lantas kita membandingkan kepada saudara kita yang sudah punya mobil. Itu tuh lihat tuh angga irama wis duwe mobil ya rayo. Nah, ini nggak boleh, ya. Tapi kalau dalam masalah dunia, alhamdulillah ira masih dua motor kah ketimbang kae masih ngopit bae. Bukan berarti dalam rangka menghina, bukan, ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau dalam masalah karakter dan atau watak pembawaan nggak boleh dibanding-bandingkan. Ya, setiap orang itu mempunyai watak masing-masing. Ya. Ang Didi pembawanya wataknya seperti ini. Ini susah dirubah. Karena Allah memang mengaruniakan setiap hambanya itu watak yang berbeda-beda. Dan memang ada maksud dan tujuannya. Ang Didi wataknya yang kalem ini harus ditemani dengan orang watak yang tegas dan cepat untuk menutupi kekurangan. Begitupun sebaliknya. Kadang-kadang ada orang yang wataknya tegas dan cepat, dia lupa. Ya, dia lengah kalau memikirkan perkara yang lebih dalam dulu sebelum bertindak. Maka mesti ditemani oleh orang yang wataknya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu selalu ditemani oleh Umar bin Khattab. Tatkala menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena orangnya kalem, orangnya berpikir mendalam terlebih dahulu, kadang-kadang lengahnya beliau ini, ya, agak ragu mengambil keputusan. Makanya ada Umar bin Khattab yang menguatkan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk para orang tua, kalau dalam masalah watak dan karakter nggak boleh dibeda-bedakan. Anak kita mempunyai watak yang keras, yang penting kerasnya itu untuk kebaikan. Anak kita mempunyai watak yang kalem, yang penting kalemnya itu untuk kebaikan. Dan nggak boleh membandingkan dalam masalah dunia. Yang hari ini punya anak, belum punya kerjaan, nggak boleh membandingkan kepada tetangganya atau anak tetangganya yang sudah punya kerjaan. Dalam masalah dunia nggak boleh membanding-bandingkan hal yang ke atas, nggak boleh. Ya, Allah alam bisawab. Sudah masuk waktu kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.